Oke, siap. Pas nggih. Om Lim siap nggih? Kalau sudah siap kita segera mulai aja biar tidak kesiangan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari ini kita bisa melanjutkan kuliah kita lagi di kuliah ekologi satwa liar. Ini adalah kuliah terakhir dari mata kuliah ekologi satwa liar di kelas saya yang untuk semester ini. Untuk pertemuan terakhir kita ini kita sangat spesial. Pertemuan terakhir kita ini kita mengundang Om Lim, nama akrab panggilannya, yang hari ini akan kita minta untuk sharing pengalaman dan juga pengetahuannya tentang ekologi satwa liar, khususnya terkait dengan konservasi burung hantu. Nah, ini Om Lim ini pengalamannya banyak sekali, sudah bertahun-tahun bergelut dengan burung hantu, bahkan sering jadi burung hantu juga Om Lim ya, karena harus malam hari harus melek mengamati burung hantu. Dan juga Om Lim termasuk orang-orang awal yang mengembangkan konservasi raptor di Indonesia. Ini nanti saya tidak membatasi topik apa yang akan disampaikan. Kita ingin mendengar pengalaman dari Om Lim, dan juga mungkin nanti bisa ini juga Om Lim sharing kemungkinan kalau mau belajar lanjut itu mau seperti apa? Apakah bisa nyantrik ke tempat Om Lim, jadi santrinya Om Lim untuk belajar tentang burung hantu atau mungkin raptor-raptor yang lain. Saya kira ingin mohon bisa disampaikan sekaligus nanti ya menyampaikan materi-materi yang sudah dirancang. Saya kira saya tidak perlu berpanjang lebar. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Om Lim untuk bisa menyampaikan. Mungkin nanti perkenalannya ditambah ya Om. Saya belum banyak tahu. Nanti pengalaman-pengalamannya tolong bisa disampaikan biar nanti teman-teman juga banyak tahu. Oh ya, untuk kali ini tidak hanya mahasiswa yang masuk mata kuliah ekologi satwa liar, tapi juga saya mengundang, saya buka pertemuan kali ini untuk 100 orang. Nanti kalau jumlahnya lebih dari 100 orang kita arahkan untuk bisa nonton di YouTube. Jadi acara kali ini juga kita rekam di YouTube channel di milik Laboratorium Satwa Liar. Selain Om Lim, hadir juga ada Om Anton di sini yang nanti mungkin bisa ngombyongi ya Om, kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman yang bisa ditambah. Pengalamannya di primata saya kira juga tidak dibatasi. Nanti monggo bisa kalau pas nyekrup bisa bantu kami untuk bisa melakukan diskusi. Oke, selanjutnya monggo Om Lim, waktu dan tempat kami persilakan. Mas Pram juga rawuh ini. Nah. Om Lim masih mute kayaknya. Sudah nggak mute, sudah. Iya. Sip. Matur nuwun. Oh, matur nuwun Pak Imron. Terima kasih semuanya. Ini ada beberapa sobat ini senior-senior saya malahan. Ada Pak Anton juga. Salam Pak Anton. Jelas suaranya? Salam. Jelas suaranya Pak Lim. Siap. Langsung ya Om ya? Oke, ini monggo langsung. Ini kalau mau nyapa ada Mas Pram juga di situ. Ada Pak dosen. Dosen juga ini. Salam Pak Bram. Selamat siang. Selamat siang. Ini mohon izin ini mau share pengalaman dulu. Siap. Monggo dipersilakan. Siap.
Jadi selamat siang, dan di sini saya langsung saja, saya akan ambil tema klasik kita, jadi persahabatan dengan burung hantu untuk mengendalikan populasi tikus. Di sini secara pribadi sebenarnya akar ide ini adalah dari waktu kita di Yayasan Kutilang. Jadi di Yayasan Kutilang Indonesia kita gelisah karena selama ini kok belum ada nih gregetnya untuk kita teman-teman untuk bisa mengena ke masyarakat langsung, kelihatan jedul gitu. Baru kemudian muncul ide di 2005, muncul ide untuk yuk garap burung hantu. Waktu itu dengan ini ya, teman-teman di sana, Pak IG, terus Mas Faisal juga, waktu itu kita obrolkan juga. Nah, ternyata solusi yang paling mengena buat kita adalah bagaimana kalau kita menjaga keberadaan burung hantu yang hilang selama ini ada di sawah. Topik waktu itu adalah mengapa memilih burung hantu itu alba. Karena satu, yang paling jelas mereka aktif pada senja hari dan dini hari, hingga dini hari, jadi tempat itu paling kosong. Jadi waktu itu paling kosong bagi teman-teman untuk mengamati, dan itu yang harus kita lakukan adalah mengamatinya. Jadi waktu itu 2009 kita mulai mengamati waktu itu bareng Pak IG, terutama bareng Mas IG, Pak IG, bagaimana kita harus pasang CCTV, bagaimana kita harus mengamati sarang mereka. Kemudian alasan kedua adalah mangsa utama di tiap negara tetap sama. Rata-rata yang kita hadapi tikus. Dan yang paling parah adalah tikus merupakan perusak hasil panen yang mulai dari tanam hingga panen, angka kerusakannya paling besar di situ. Terus yang ketiga adalah ini pengalaman di kita sendiri bahwa selama dua periode pengamatan sarang, di situ ada 6 ekor anak, jadi mulai dari bertelur hingga anak menetas, hingga 2,5 bulan itu anak-anaknya mulai mandiri, dispersal, keluar dari sarang, disape. Ternyata indukan itu menangkap 1080 ekor tikus. Dari perhitungannya 2 kali itu kita hitung rata-ratanya 1080 ekor tikus. Sebuah angka yang besar sebenarnya. Jadi selama 8 bulan sekali mereka punya gawe, yaitu merawat anak mulai dari tadi bertelur hingga pembesaran anak-anak mereka, itu membutuhkan jumlah tikus mangsa yang cukup besar. Dan itu bisa untuk kita gunakan, kita manfaatkan untuk mengendalikan populasi tikus di beberapa lokasi, terutama lahan pertanian. Gambar yang ini tadi ya, ini anak burung hantu yang ada di atas SD Tumbuh di Komplek JNM. Dulu sebelum disewa SD Tumbuh, kita pakai atasnya untuk mengamati anakan burung hantu di sana. Kemudian alasan yang keempat yaitu kemampuan induk bertelur mulai dari 3 hingga 12 butir. Itu rekor Jogja, 12 butir. Dipegang oleh gedung milik Universitas Widyawiwaha. Masih belum ada yang menumbangkan rekor itu, 13 butir. Untuk Jawa Tengah, rekor terbesar 24 butir, satu sarang. Kalau di tempat kami hanya 10 butir, belum sampai 12 butir. Rekor terbanyak, kalau paling rendah ya, paling sedikit 3 butir saja. Itu kenapa kita waktu itu memilih burung hantu Tito alba sebagai objek kita. Jadi keempat alasan itu kemudian kita coba rangkum bareng teman-teman waktu itu dengan Reptile Club Indonesia, kemudian ya, hijau GPL, hijau Gerakan Peduli Lingkungan, dan kemudian Yayasan Kutilang. Yuk kita coba amati, baru kita bisa ngomong ke petani.
Dan waktu itu kita di 2000, setelah risetnya mulai dari 2009 hingga 2012, kita sempat 2012 ini kita mutung ya, mutung karena ternyata menghadirkan burung hantu di Toalba menurut konsep kita yang tidak harus beli, mendatangkan secara alami, ternyata tidak mudah menghadapi orang-orangnya. Makanya kemudian kita sempat mundur, dan 2013 kita mulai lagi. Nah, konsep awal kita adalah bagaimana kita menghadirkan burung hantu, yaitu dengan melindungi kawasan. Jadi kawasan dilindungi dari perburuan, itu harus. Dan waktu itu sempat kita pesimis apakah bisa, dan ternyata bisa. Di 2013 kita masuk ke wilayah Cangkringan, ke Dusun Cancangan, mungkin beberapa sudah pernah ke sana, Pak Pram terutama yang beberapa kali ke sana. Jadi kita mulai 2013 akhir kita mulai mengajak warga untuk melindungi kawasan pertanian mereka dari perburuan. Apapun kecuali burung pipit. Waktu itu kita beri pengecualian, tapi ternyata juga warga di sana juga malu. Artinya malu ketika mereka punya gawe pengen nangkep burung pipit pun, atau apalagi menembak gitu, mereka malu. Jadi stop, mulai dari cari katak ya, cari kodok, kemudian ular, kemudian berburu burung berkicau. Itu mulai di 2013 akhir kita mulai coba cegah dengan pendekatan persuasif hingga sekarang. Kemudian baru kita kenalkan untuk memasang tenggeran juga. Jadi setelah warga sepakat untuk melarang perburuan, kita juga mengajak warga yuk memasang tenggeran. Ini konsep ini yang dulu kita amini dari bacaan di ekologi Jawa Bali ya. Jadi bahwa ada di waktu itu digambarkan bahwa ternyata persawahan di Jawa itu ada pohon-pohon di tengah-tengah persawahan yang dipakai untuk tenggeran. Nah, itu kemudian kita modifikasi bentuk tenggeran macam-macam, mulai bentuk T, ada yang L, bahkan cuma tonggak bambu saja tinggi 4 meter, 5 meter, dipasangkan di persawahan. Dan hingga sekarang masih kita lakukan itu. Dan ini yang kemudian direplikasi oleh bareng teman-teman relung waktu itu, kita masuk ke Banyuasin, Karanganyar Hilir, dilakukan juga seperti ini, pemasangan tenggeran sebanyak-banyaknya. Barulah kemudian setelah burung hantu mau datang, dan cepat sekali, setiap kali kita pasang tenggeran, hanya butuh waktu 1 malam, 2 malam, burung hantu mampir ke kawasan. Dan itu kemudian kita mulai pasang sarang buatan alias nestbox di sana. Jadi kita mulai pasang nestbox Desember 2013, kita sudah melakukan regenerasi sampai 2 kali, rata-rata 2 tahun, 3 tahun rusak. Jadi kita adakan regenerasi, dan di situ kuncinya mulai saya beri tanda bintang ya, tanda bintang bahwa di sini tanda bintangnya adalah bahwa kita lebih sangat memprioritaskan pemasangan tenggeran, bukan pemasangan sarang buatan dulu. Karena begitu tenggeran dipasang, jaminan akan keberhasilan sarang buatan lebih bagus ya, lebih tinggi angka keberhasilannya. Nah, kemudian pasca keberadaan burung hantu, jadi burung hantu yang kita hadirkan di Toalba, Selat Jawa, di sini kita terpaksa sekali kita pasang kamera trap di beberapa titik. Sementara kita pasang kemudian untuk membuktikan bahwa ini loh burung hantunya dan apa makanannya. Karena yakin waktu kita masuk di beberapa tempat selalu mereka warga, petani, dan awam ya pasti tidak akan melihat burung hantunya. Karena aktivitas mereka malam dan kita harus bantu dengan alat bantu kita kamera trap waktu itu, dan ternyata cukup lumayan membantu. Kita dapat beberapa gambar burung hantu yang sedang membawa mangsa, kemudian kita dapat juga burung hantu yang sedang belajar terbang. Nah,
Di sini pasca kehadiran burung serak Jawa mulai kita adakan pemantauan periodik dari 2014 mulai kita lakukan pemantauan periodik dan ternyata kita harus juga sosialisasi. Jadi banyak sekali tamu-tamu yang didatangkan memohon informasi, meminta informasi, bahkan mereka share informasi bahwa di tempat mereka juga melakukan itu dan ternyata cukup membantu. Banyak masukan ke kita. Jadi banyak masukan bagaimana untuk mengelolanya. Lalu burung hantu di sana kondisinya seperti apa dan kita harus mulai tahu bahwa ternyata waktu aktif burung hantu di setiap wilayah beda-beda. Yang tidak kalah penting waktu itu kita baru terlambat sadarnya yaitu bahwa anak-anak usia dini harus dikenalkan. Dan ini kemudian kita mulai harus masuk ke taman kanak-kanak dan kita memang persilahkan. Jadi kalau taman kanak-kanak di wilayah setempat ada yang mau main, melihat burung hantu yang ada di beberapa kandang yang sedang dirawat itu yang kita gunakan untuk edukasi. Jadi bagaimana mereka harus tahu bahwa fungsi burung hantu itu seperti apa. Kenapa kita melarang perburuan. Itu juga kita berikan pengertian dan satu lagi menanamkan pengertian bahwa tidak perlu takut dengan burung hantu. Hanya nama saja. Kemudian yang jadi susulan adalah kita lakukan upaya perawatan dan evakuasi. Termasuk 3 hari yang lalu kita harus mengevakuasi 4 anak burung hantu yang ambrol, jadi plafon kamar warga di beda dusun ada yang ambrol karena dihuni oleh burung hantu dan kebetulan ada anak-anak mereka yang belum bisa terbang. Itu yang kemudian kita evakuasi anak-anak mereka, sedangkan induknya kita sarankan dan kita berikan tips, kita sediakan nestbox juga. Jadi ada nestbox yang di dekat sana yang coba oleh warga untuk didekatkan supaya nanti burung hantunya paling tidak kalau mau milih tempat yang lebih safe buat menurut mereka. Kalau terpaksanya bersarang di rumah lagi, kita coba nanti kenalkan cara memindahkannya. Maaf, kemudian kita juga di 2016 kita mulai kenalkan di forum internasional. Kebetulan kita juga anggota di 2013 kita mulai merintis untuk jadi anggota IAF. Jadi Asosiasi Falconery Internasional yang bermarkas di Uni Emirat Arab. Nah, ini salah satu foto yang didapat proses anak burung hantu berebut tikus yang diantarkan oleh induknya. Dan itu ya kemudian menggugah kita untuk kita mulai bikin film dokumenter. Semoga segera jadi. Kemudian kita dari set breeding mencoba untuk melakukan penangkaran dan sudah berhasil 1 set dan sepertinya belum akan mengulang lagi. Lalu kemudian kita ada kunjungan. Nah, sebelum masa pandemi kita lakukan kunjungan ke beberapa sekolah, termasuk ketika ada pameran-pameran kita undang beberapa sekolah yang terdekat untuk ikut datang. Kita sosialisasi versi anak-anak, jadi kita kenalkan burung hantu, fungsinya, terus kenapa kita melarang perburuan. Kemudian kita mulai juga di waktu itu sebelum pandemi kita mulai paket kunjungan studi, jadi ada beberapa instansi, jadi mulai dari kelompok tani maupun dari perseorangan atau beberapa kelompok komunitas mereka melakukan studi tentang bagaimana mendatangkan burung hantu tanpa harus membeli, kemudian bagaimana kita bisa mengajak warga untuk mengurangi penggunaan racun tikus, mengurangi penggunaan pestisida, dan juga mengajak warga bagaimana ikut melarang perburuan. Dan yang paling menarik adalah maraknya perdagangan burung hantu. Ini saya sempat mempertanyakan kenapa burung hantu jenis ini, jenis serak Jawa ya, Tito alba,
dari tampilan tidak menarik. Kalah besar dengan burung-burung hantu yang pet ya, yang seolah-olah bisa jadi pet. Tapi ternyata kita lihat bahwa ada beberapa penyebab, yaitu ternyata adanya pelarian para pemelihara burung pemangsa diurnal ke burung hantu. Alasannya harga lebih murah, kemudian legalitas jelas, masih bisa ditabrak, kemudian suplai banyak. Jadi kalau mati ganti. Kemudian tren, jadi trennya karena beberapa film menampilkan burung hantu, kemudian beberapa tempat wisata memajang burung hantu juga. Dan satu lagi yang mungkin peningkatan perburuan di alam, ini menarik karena ternyata ada kebutuhan teman-teman sawit. Ini sempat jadi pertanyaan di kita. Selama ini tidak ada penangkaran besar karena kosnya tinggi. Kos untuk burung hantu sangat tinggi, bahkan melebihi perawatan elang untuk burung-burung mangsa diurnal. Dan ini menarik, ternyata ada beberapa PT yang menjual burung hantu ke perkebunan kelapa sawit. Dan ini yang tanda tanya, apakah itu benar-benar hasil penangkaran dengan jumlah yang cukup besar. 25-50 ekor itu sebuah angka yang besar, karena kalau ambil dari sarang, itu berarti butuh kira-kira 10 sarang. Dan kalau itu penangkaran dalam penangkaran ex situ ya, itu luar biasa kosnya, tinggi. Di sini dampaknya kemudian kita yang melihat bahwa jangan-jangan beberapa kawasan, jadi seperti kalau di Jogja, beberapa kawasan yang tikusnya jumlahnya meningkat, jangan-jangan perburuannya memang tinggi di sana. Dan yang sudah kemarin terbukti daerah Cawas, di sana termasuk supplier anakan burung hantu yang cukup besar untuk wilayah Jogja, Jawa Tengah. Dan ternyata populasi tikus juga luar biasa tinggi. Di tahun lalu, bulan November, kita dapat suplai sekitar 800-an ekor tikus dalam perburuan hanya selama 3 jam dengan menggunakan senapan angin oleh komunitas pemburu. Teman-teman bediler ini istilahnya, mereka berburu, ada acara baksos, mereka berburu di beberapa tempat. Dalam satu malam mereka dapat rata-rata 800 ekor. Hanya 3 jam efektif, bukan satu malam kemudian 12 jam, tidak, tapi mereka hanya menggunakan waktu efektif cuma 3 jam. Dan ini dia juga, kita juga menganalisis bahwa perlu ada jalan tengah antara kebutuhan pet dan kebutuhan ekosistem, bahwa kita tidak melarang orang untuk memelihara. Ya, basic insting juga bahwa mereka, orang butuh peliharaan, oke. Kalau kita tidak bisa melarang, harus ada yang bisa mencetak pet, mencetak burung hantu menjadi pet. Nyuwun ngapunten untuk teman-teman yang sangat strict ya, artinya burung liar nggak boleh dipelihara, oke. Tapi kenyataan di ekosistem ada, di pemeliharaan juga ada, jadi kebutuhan akan pet tetap ada. Nah, ini satu lagi, itu adanya jurang dalam antara akademisi, praktisi, dan birokrasi. 3 ini nyaris ketika kita ajak ngobrol, kadang-kadang jalannya memang beda-beda. Kemudian solusi yang ditawarkan juga berbeda. Dan ini cukup menarik bahwa kita perlu jalan tengah tadi. Bagaimana kita harus tetap ada upaya penangkaran, tetap ada upaya pelestarian di alam, juga bagaimana kita bisa melestarikan ekosistem yang ada dengan cara menjaga habitatnya. Ini semboyan kita dulu. Jadi ada one for all for one, karena memang kita tetap butuh burung hantu. Burung hantu, terutama serak Jawa, butuh manusia juga. Makanya kemudian kita punya program yang namanya Burung Hantu Sahabat Petani. Karena mereka sahabat, bukan peliharaan kita, bukan kacung kita, tapi mereka harus diletakkan sebagai sahabat. Bagaimana mereka mau bersahabat dengan kita kalau kita juga bisa menyediakan hunian, menyediakan rasa aman, dan juga rasa amannya juga termasuk bebas dari racun.
Saya rasa begitu dulu, Om. Terima Siap. kasih. Monggo, sebuah pertanyaan. Oke. Oke, matur nuwun. Om Lim, Siap. ini menarik sekali. Ini kayaknya ini nanti masih dilanjut lagi atau ini selesai? Kayaknya lihatnya gambarnya di bawah masih ada banyak gambar. Oh, ampun, ampun. Oh iya, iya, oke. Oke, terima kasih sekali. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari tadi kalau yang disampaikan Om Lim tadi kan terkait dengan ekologi dasar terkait predator prey yang menjadi dasar utama mengapa Om Lim kemudian mengembangkan serak Jawa ini untuk jadi program penyelesaian masalah berbagai macam terutama terkait dengan pertanian ya. Saya kira menarik sekali ini teman-teman yang di mata kuliah ekologi satwa liar ini sudah mulai kebayang kalau kemarin-kemarin kita sempat belajar dengan Mas Febri terkait dengan adanya relasi predator prey tapi dalam konteks harimau Sumatera ini sekarang kita lebih menukik lagi untuk konteks burung dan saya kira ini yang lebih menarik adalah bahwa upaya pengolahan serak Jawa ini tidak identik proteksionis saja, tapi juga melibatkan oleh teman-teman yang aktif memelihara burung ini dan mereka mencoba untuk berpartisipasi dalam penyelesaian masalah khususnya untuk para petani. Ini menarik sekali apa yang sudah disampaikan. Oke, selanjutnya saya buka diskusi. Kita punya waktu sebenarnya sampai jam 12:30 ya, tapi monggo bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat ataupun mungkin eh, pertanyaan, kami persilakan. Tidak menutup teman-teman mahasiswa, tapi juga teman-teman yang hadir di sini. Saya sambil menyapa, tadi saya sempat melihat Mas Pram, kemudian saya ada Mas Anton, ada ini Pak Prof. Barita Oluan. Selamat datang Pak. Ini saya nggak nyangka bisa malah ikut hadir di sini. Kemudian juga teman-teman dari KSDAE, saya kira juga sudah banyak yang bergabung juga. Merbabu ada, KSDA Jogja sebenarnya juga ada juga. Oke, saya persilakan kalau ada pertanyaan bagi teman-teman yang ingin konfirmasi beberapa yang sudah disampaikan oleh Om Lim atau mungkin menceritakan kasus-kasus yang lain. Contohnya misalnya di beberapa tempat itu ini Om Lim menganggap bahwa burung ini musuhnya peternak walet. Ini kira-kira gimana menurut Om Lim? Mungkin saya awali dari saya dulu ya, itu konfirmasinya. Siap, siap. Siap. Untuk walet ya. Iya, betul. Ini kadang kan masyarakat menolak mengadopsi itu kan alasannya karena dikira burung ini pemangsa walet sehingga bagi pengusaha walet ini jadi musuh utama. Itu benar nggak sih? Iya, jawabannya iya. Jadi ada Iya. beberapa Oke. individu burung hantu yang mereka kadang ketika maghrib ya, jelang maghrib mereka duluan keluar kemudian menghadang burung walet yang mau masuk ke dalam sarang waletnya ada. Dan tapi jumlahnya waktu itu kita coba berhitung tidak besar. Jadi kalau bahasanya burung hantu kepepet atau burung hantu yang tanda kutip mengalami kelainan karena mungkin teman-teman kalau pernah nyoba nimbang bobot walet itu berapa? Hanya sedikit sekali, hanya sedikit. Bobotnya terlalu ringan untuk sebuah mangsa dan itu yang kemudian kita coba waktu itu kita di Banyuasin kita coba lihat waktu itu kita di dua desa ya kita coba pantau ternyata yang menyebabkan burung hantu itu jadi musuh sebenarnya adalah niat mereka untuk menggunakan sarang walet sebagai
sarang burung hantu, dan itu fatal sekali memang. Jadi ketika burung hantu bisa masuk, kemudian mencoba untuk bersarang, apalagi sampai ini ya, buang kotoran di dalamnya, jadi aroma dalam ruangan yang jadi sarang burung walet berubah, dan itu dianggap jadi tidak nyaman, bisa bubar. Waktu di Sulawesi Tengah kita juga melihat adanya sarang walet yang kosong karena ternyata kemasukan burung hantu, dan efeknya tadi mereka selama sekitar 3 atau 5 hari di dalam itu ternyata cukup cukup meresahkan walet dan mereka pergi. Walet-waletnya pergi, dan itu kemudian waktu itu kita tawarkan solusi. Pertama adalah bagaimana memasang lampu. Jadi jalan tengahnya waktu itu kita tawarkan, bagaimana kalau modal lagi tak pasang lampu selain suara walet yang kadang dinyalakan, kenapa tidak masang lampu di lubangnya. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah memasang tutup flip. Jadi sarang walet akan ditutup ketika setelah senja ya. Senja begitu burung, rata-rata walet akan masuk sebelum gelap. Setelah itu ditutup. Hanya menggunakan model flip, jadi tinggal masang tali, flip. Itu tawaran kita yang kedua. Kemudian tawaran yang ketiga adalah seandainya mereka tertarik untuk menghalau jauh, menjauhkan ancaman itu, kita tawarkan para pemilik sarang walet untuk bagaimana membantu petani kerjasama, bagaimana membantu memasang tenggeran di persampatan lebih banyak. Syukur-syukur membantu lagi untuk ngompori petani untuk memasang sarang yang berada di area-area tengah lahan persawahan mereka. Karena selama ketersediaan sarang cukup besar, resiko untuk mencoba memasuki sarang walet lebih kecil. Petasan yang ada di sarang-sarang buatan yang dipasang di persawahan pasti akan mencari tempat-tempat yang mirip dengan tempat itu. Begitu, Om Imran. Kamu ngapain itu? Ya, terima kasih Om Lim. Ini tadi ada suara masuk tambahan gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Denis. Saya bacakan sambil nanti kalau ada teman-teman yang bertanya bisa disampaikan. Saya ingin menyapa teman saya yang tiba-tiba masuk, teman SMA saya Mas Triono gabung di sini. Matur nuwun Mas Tri. Ikut kuliah S1 ini Mas Tri. Ya, sami-sami Pak Iya, Dokter. matur nuwun rawuhe. Nanti saya tanya ya. Siap. Oke. Ini ada pertanyaan Om Lim dari Mas Denis, ini terkait dengan tadi kan ada predator dan prey yang saling tergantung ya. Nah, ini kira-kira kalau kita dorong terus agar serak Jawa ini bisa membasmi tikus, kira-kira nanti serak Jawanya sempat jadi ini meledak nggak populasinya, sehingga nanti malah kemudian bisa turun drastis juga. Akhirnya nanti ya burung hantunya malah jadi berkurang lagi di alam. Itu kira-kira mungkin nggak itu terjadi? Apakah bisa terjadi mekanisme di antara individu yang ada di dalam populasi serak Jawa ini bisa mengatur dirinya sendiri biar nanti tidak terjadi ledakan populasi tadi? Monggo Om Lim. Halo Om Lim, masih nyambung kah? Tes. Om Lim, yang lain masih monitor kah? Oke. Masih, Pak. Ini
Masuk, Pak. Oke, kita tunggu dulu. Om Lim mungkin jaringannya agak ngedrop. Oh ya, ke kick off. Oke, ini nggak apa nanti sambil nunggu Om Lim. Ini ada resource person yang lain nih. Ya, mumpung ada. Oh, Om Lim sudah masuk. Oke. Om Lim sudah bisa on lagi. Halo Om Lim, sudah bisa nyambung lagi? Oke, sambil nunggu Om Lim ini kalau monitor saya ini ada Pak Pram ini, Pak Pram. Minta tolong ini Pak Pram, ada pertanyaan ini. Bisa bantu jawab Pak Pram? Apakah masih monitor Pak Pram? Oh, monitor tadi, tapi sorry aku Pak paralel ini tadi. Apa pertanyaannya tadi? Mas Pram, pertanyaannya kan itu apakah ada mekanisme alami di Serak Jawa itu untuk mengatur populasinya? Karena kalau nanti marah dengan pengelolaan atau mungkin pemeliharaan ini kan bisa jadi nanti malah overpopulasi kemudian nanti jadi crash gitu. Kira-kira ada nggak mekanisme di internal Serak Jawa itu untuk mengatur dirinya agar nanti populasi tidak crash terkait dengan keberadaan prey-nya terutama? Oke ya, yang pasti memang penelitian secara khusus belum ada tentang itu ya, tapi secara umum pasti kan burung itu akan menggunakan sumber daya secara optimal bagi dia gitu ya. Ketika di situ populasi tambah, sumber dayanya berkurang, pasti ada mekanisme dia apakah akan mencari daerah lain, pindah daerah sekitarnya yang masih kosong gitu. Nah itu selama daerah sekitarnya itu masih kosong, nah saya kira mereka akan mencari daerah baru untuk mencari sumber daya itu. Itu kan konsep umum tentang itu ya. Seperti kalau analoginya orang misalnya di desa sumber daya sudah nggak ada, akhirnya berurbanisasi gitu ya, pindah ke kota terdekat atau bahkan ke Jakarta untuk mencari sumber daya penghidupannya ya. Prinsip itu sebenarnya sama untuk semua makhluk hidup kan, bahwa ketika sumber daya lokal itu berkurang, entah karena populasinya makin banyak atau memang sumber dayanya menurun, pasti dia akan supaya survive dia akan mencari sumber daya di sekitarnya gitu ya. Itu mekanisme itu secara saya kira tidak berlaku untuk burung hantu ya. Ya, memang menarik tadi apakah nanti kalau semuanya berlomba-lomba setiap desa itu akan mengundang burung hantu gitu ya. Ya, jadi akan terjadi kompetisi secara umum, populasi akan daya dukungnya tercapai atau tidak gitu ya. Sehingga nanti akan ada kondisi di mana populasi akan mengalami tingkat maksimum ya. Ketika daya dukung wilayah itu terlampaui ya. Itu mekanisme alami seperti itu. Ya. Siap. Matur nuwun, Mas Pram. Om Lim, apakah ada konfirmasi di konteks Serak Jawa itu apakah ada fakta seperti itu bahwa mereka mengatur ruang teritorial, kemudian tadi kalau yang ditanyakan Denis itu ada kekhawatiran kalau semakin marak terus kira-kira malah nanti bikin ini enggak faktanya malah Serak Jawa itu malah nanti crash karena terlalu banyak populasinya. Itu kalau selama ini pengamatannya gimana? Ya, terima kasih. Untuk seperti yang disampaikan Pak Pram ya, tepat sekali bahwa di awal kita hanya mengundang satu pasang burung hantu. Kemudian ketika kita membuat sarang dan setiap tahun kita tambah, ternyata ada sampai sekarang sudah 2 tahun ini ada puncaknya. Jadi kita sudah pasang 14 sarang di luasan sekitar 47,5 hektar. Ternyata yang aktif ini hanya
11. Jadi satu bayangan ini ketika bulungan itu 11 ini berada di masa breeding, masa bertelur yang hampir bersamaan. Jadi selisih paling seminggu 2 minggu gitu selisihnya. Ada satu pasang lagi yang masuk. Jadi ketika burung hantu ini pergi, tidak menggunakan lagi untuk bertelur, ada pasangan burung hantu lain yang masuk. Ini menarik. Jadi seperti yang disampaikan Pak Pram bahwa populasinya nggak nambah-nambah ini, pasangan aktifnya tidak nambah. Cuma 11 ini, cuma tiba-tiba pernah kejadian ketambahan sekali. Jadi ada yang numpang bertelur, habis itu tidak lagi, nggak muncul lagi ini. Jadi daya dukung ternyata berpengaruh sekali. Jadi begitu kondisi terkontrol, ternyata mereka juga akan membatasi ruang gerak. Jadi artinya tidak akan menambah. Yang muda-muda tidak akan bersarang di situ lagi. Kita juga waktu itu, kalau nambah lagi, ya cuma kosong lagi nanti jadinya. Jadi kita mulai share ke luar kawasan, kita sudah sebar sekitar 8 sarang buatan, dan separuh sudah terhuni sekarang. Dan ini cukup menarik karena mereka adalah petani-petani yang berada di tepi-tepi kawasan yang selama ini kita garap, dan ternyata di sana cukup membantu juga. Gitu, Om. Siap, keren. Jadi memang ada mekanisme di mana ketika sumber daya itu terbatas terus mereka menyebar, ya. Tadi menarik titik kritikalnya kalau sudah ada burung ini tapi masyarakatnya tidak kondusif, ya tetap tidak bisa stay di situ. Jadi fungsi sebagai peran ekologisnya jadi tidak bermain di situ karena ya sebagai konsumen tikus, jadi dia tidak bisa melakukan itu. Oke, matur nuwun. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Mas. Mohon izin bertanya Pak Imron sama Pak Lim. Monggo, Om. Oke. Monggo ya, Mas Anton. Ya, nyambung pertanyaan yang pertama tadi mengenai konflik, ya. Untuk di tingkat masyarakat sendiri yang di tempat Pak Lim ini, itu tadi kan diceritakan bagaimana kemudian burung hantu membuat sarang tidak hanya di sarang yang disediakan, tetapi juga di rumah warga yang kemudian plafonnya jebol, ya. Dalam hal semacam ini, apakah, karena ini kan kemudian menjadi tanda kutip konflik, ya, apakah ada penyelesaian yang sifatnya itu memang sudah diantisipasi dari jauh, dibicarakan dengan warga jika ada sesuatu seperti misalnya kemudian plafon jebol, apakah kemudian ini warga akan menganggap itu sebagai bagian dari bakti mereka ke masyarakat yang lain, atau ada semacam kesepakatan urunan untuk perbaikan dan lain-lain gitu? Oke, monggo Om Lim langsung, ya. Ini pertanyaan menarik ini. Siap. Matur nuwun, Om Anton. Jadi kalau di tempat kami, yang menarik di beberapa dusun sekitar, ya, beberapa dusun di tepi-tepi kawasan yang selama ini diklaim petani sebagai kawasan studi dan konservasi burung hantu, gitu. Nah, ternyata ya tadi menariknya bahwa setiap kali rumah dihuni ada tanda kutip ada kebanggaan malahan. Jadi ketika plafon jebol, mereka juga, ternyata nggak kuat plafonnya. Terus mereka coba cari solusinya gimana kalau nanti burung hantu itu supaya bisa cari tempat yang lebih aman. Jadi mereka berpikirnya justru malah ya pride, ya, sebuah kebanggaan kalau mereka punya, ya itu yang dari coba kita di 2013 kita coba masukkan bahwa ternyata kalau di rumah mereka itu ada burung hantu bukan lagi sesuatu yang mistis, ya, menakutkan, tapi justru malah sebuah kebanggaan karena kita sampaikan kalau mereka bisa ada burung hantu berarti berapa hektar lagi sawah yang bisa diamankan dengan keberadaan mereka. Jadi memang awal-awal kita sampaikan pendekatannya menggunakan itu. Kemudian seandainya ada kerusakan tadi plafon jebol, itu kita lihat inisiatif. Jadi beberapa kelompok tani menawarkan. Jadi kalau rata-rata kalau orang pemilik rumah tidak mampu, ya tawarkan untuk bagaimana kalau kita ganti. Kita bantu gotong royong, kita coba ganti. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang rata-rata
mereka justru menolak karena memang ya sudah, karena memang ini kebanggaan mereka bahwa ya pernah dibunuh burung hantu sampai pelabuhannya jebol, itu kan buat mereka story yang membanggakan buat mereka. Itu yang coba kita tetap pupuk nih, ini menarik. Jadi karena kami juga terbantu dengan keberadaan orang-orang yang seperti ini. Jadi ketika mereka bercerita, wah tempat saya ada burung hantu. Bukan sebuah keluhan, tapi sebuah menceritakan pengalaman. Jadi seolah-olah itu sebuah kebanggaan bisa bercerita seperti itu. Bahkan di beberapa dusun mereka sudah apa ya, bangga ketika di kebun mereka ada tupai ya, bajing gitu. Wah ada tupai tempat saya mas. Kok nggak ngeluh? Enggak. Karena menurut ambang ekonominya, wah ngomongannya sudah kayak gitu ya, menarik. Berarti bahwa mereka sudah tahu fungsinya dan mereka cukup mengapresiasi keberadaan satwa liar di sekitar mereka. Termasuk ular juga begitu. Begitu Om. Terima kasih Om Anton. Oke, matur nuwun Om Lim. Ini gayeng ini pertanyaan di chat maupun di YouTube. Ini tapi yang ingin saya tekankan tadi bahwa meskipun pendekatan kita mengintervensi konteks ekologi satwanya ya, tapi ternyata Om Lim ini menggunakan pendekatan sosial dulu malah. Jadi kalau dari ceritanya tadi, bahkan masyarakat akhirnya sampai kemudian bangga rumahnya rusak itu ya. Ini saya kira pendekatan yang istimewa ini. Sekali lagi menekankan dalam konsep pengelolaan satwa liar, di mana konteks keberadaan manusia itu tidak bisa dinegasikan, harus jadi pertimbangan penting untuk dalam pengolahan. Jadi ini saya saya silakan Mas Jarot ya, yang menulis ini punya pengalaman sepanjang perjalanan dari Ponggok ke Boyolali ya. Ini melihat ini, monggo Mas Jarot bisa tanya langsung. Ya, Pak Epon, lagi ada adzan, bentar. Oh, oke. Oke, atau saya bacakan aja ya. Ya, siap. Oke, jadi Om Lim, ini kalau Mas Jarod ini dari Boyolali ke Klaten lewat jalur Janti atau Ponggok, setelah area wisata pemancingan 100, ada objek pesawatnya di sana. Pada sawah padi dipasang sarang titur dengan jarak antar itu sarang atau ini ya, tenggaran ya, Mas Jarod, mungkin bisa dikonfirmasi nanti, dengan jarak 100 meteran. Sebelah kanan dengan warna hijau, kiri jalan dengan warna biru. Kemudian penasaran dengan metode dan jarak tersebut, apakah ini sudah ada standar SOP-nya? Mungkin terkait jarak dan juga warna hijau dan biru itu, apakah itu memang pakai warna khusus atau bebas sebenarnya warna itu? Monggo Om Lim langsung. Siap. Oh sebentar lagi ada juga. Oke, gantian. Yang sini yang kosong. Oke. Awal dulu ya. Siap. Ini ya. Oke. Sip. Tak akhiri dulu. Oke. Oke, ini ada sambil dicatat dulu aja Mas ya. Ini ada pertanyaan juga dari YouTube channel. Wah, kita punya YouTube channel nih. Dari Mas Putra Andika. Ini komentarnya bahannya sangat menarik. Izin bertanya dan maaf pertanyaan awam. Untuk video monitoring menggunakan jenis apa nggih? Terima kasih. Tuh. Ada teman menanyakan mungkin kamera trapnya ya, atau mungkin apakah pakai CCTV atau kamera trap, atau tadi ceritanya Mas Om Lim nungguin di sana sampai lihat burungnya baru difoto sendiri atau gimana? Monggo kalau sudah suaranya backgroundnya sudah hilang bisa dijawab. Untuk Om Jarod ya, untuk Om Jarod soal pemasangan radius jarak 100 meter, ini menarik. Jadi memang kita juga sebenarnya punya standar pemasangan kira-kira 100 meter untuk jarak antar sarang, meskipun dalam beberapa kasus 100 meter itu kira-kira, jadi misalnya ada kadang kurang dari 100 meter pun kita pasang. Ini menyesuaikan dengan jalur sebenarnya. Jadi kalau waktu itu kita pasang berdasarkan frekuensi burung ini
hinggap di tenggeran. Jadi misalnya ada sebuah tenggeran jadi favorit. Tiap waktu pemantauan selalu bertengger di tempat itu terus, mengulang lagi, dan itu beberapa tempat yang kira-kira cocok untuk pasang sarang, kita pasang. Nah, untuk jarak 100 meter menarik kalau bisa rapi ya, dibikin rapi gitu menarik, apalagi sawahnya yang flat. Makin flat lebih nyaman ngaturnya, jadi mereka akan punya jalur sendiri-sendiri. Itu yang seperti dilakukan di Mojokerto. Di Mojokerto kelompok taninya memasang rata-rata 100 meter juga. Ternyata kita waktu ke sana, ternyata mereka masang jarak kira-kira 100 meteran, dan dari waktu itu 9 sarang yang dipasang, itu 8 aktif. Luasan 88 hektar. Dengan 9 sarang mereka cukup berjaya artinya cuma 8 pasang pun ternyata sudah bisa untuk mengatasi itu, dan dengan memasangkan jarak kira-kira 100 meter. Dan untuk SOP-nya kita belum, untuk jarak kita belum, kita hanya SOP-nya bisa ketinggian, terus kemudian kondisi sarang yang dipasang. Gitu, Om. Siap. Jadi sambil ini ya selain tadi ketinggian mungkin faktor perlunya pengamatan ya pasca pemasangan itu harus dimonitor apakah benar-benar dipakai atau tidak, itu saya kira catatan penting nih yang disampaikan oleh Om Lim tadi. Jadi Om Jarot masih ada konfirmasi? Oke, kopi Pak. Kalau yang lokasi itu emang flat Pak Lim, dan itu membentang hamparan padinya luas sekali. Kalau saya hitung kemarin kalau anak-anak lewat sana itu ada lebih dari 15 tenggeran itu kanan kiri, makanya tadi warna yang di sebelah kanan itu hijau, yang di sebelah kiri jalan itu biru. Apakah itu ada pengaruh juga ke burungnya atau emang untuk mengaruhi ini kelompok yang berbeda, kelompok taninya mungkin kalau menurut saya ya. Itu aja. Terima kasih. Siap. Oh iya ya. Jadi matenun warna tidak pengaruh ya Om Lim ya? Mboten. Siap. Oke. Tapi Tito Alba itu buta warna enggak? Kalau dari sisi fisiologisnya ya, bahwa sebenarnya kan dia fisiologis. Jadi mereka kemampuan membedakan warnanya cukup buruk dibanding membedakan hitam putih. Jadi kan perbedaan antara otot sel silindris dan sel batang dan sel kerucut, nah itu yang membedakan itu. Dan yang paling sulit adalah warna merah dan hijau. Waduh, kalau di stopan pusing itu. Jadi seperti tikus. Jadi dua binatang ini menarik karena punya kesamaan, yaitu seandainya kita senter dengan warna merah mereka tidak terlalu terganggu. Hijau juga tidak terganggu. Tapi kalau kita yang apalagi senter warna putih ya, itu sangat menyilaukan dan itu tidak membuat mereka nyaman. Tapi warna merah maupun warna hijau bagus banget. Respon mereka minim, jadi hanya kaget ketika sudah tidak terganggu ketika kita senter. Tapi untuk mata manusia merah dan hijau juga tidak nyaman karena nggak jelas. Siap, matur nuwun. Ini selanjutnya ada yang pertanyaan tadi dari yang YouTube tadi terkait dengan videonya. Itu monitoring videonya pakai apa, Pak Lim? Terima kasih. Sementara ini kita hanya masih menggunakan kamera trap karena yang paling murah. Meskipun paling repot karena harus bikin dudukannya dulu. Kemudian harus kita setting arahnya kudu benar, jaraknya kudu benar, baru kita juga menggunakan baterai cukup banyak, segepok gitu kamera trap lumayan jadi harus kita pasang. Tapi idealnya memang kita pakai CCTV idealnya. Dan sekarang yang terbaru mulai kita coba penjajakan, lagi kita usahakan ini gunakan scope. Ya scope. Jadi scope-nya para pemburu yang sekarang kan milenial cukup banyak ini menggunakan infrared maupun menggunakan thermal. Yang murah infrared.
bisa dipasang kart, ada baterainya, bisa dipasang kart, bisa dipasang di tripod, tidak harus dipasang di senapan ya, cukup di tripod. Jadi bisa untuk merekam, dan kita sudah pernah coba. Jadi jarak Hasilnya kira-kira bagus. 50 meter masih sangat detail, perbesaran sampai 12 kali juga. Jadi ya seperti binokuler jadinya, kita cukup terbantu waktu itu kita coba, cukup detail. Untuk efek infrarednya cukup jauh ya, 50 meter masih terpantau. Harganya juga tidak terlalu tinggi. Jadi kita juga lagi mikir tahun ini coba kita kalau bisa akhir tahun kita adakan untuk dua unit itu untuk pemantauan juga, karena lebih mudah. Keren. Itu kemudian direkam pakai handphone bisa ya? Sudah Atau sudah ada perekamannya? pakai kart, Pak. Sudah ada kartnya, bisa dimasukkan di situ kan. Ada Ya, keren. kartnya. Jadi mungkin bisa cek kalau di teman-teman di YouTube, bisa lihat saya juga kaget ternyata infrared hunting gitu kan, menggunakan infrared ternyata cukup meluas, karena ini ulahnya orang-orang Tiongkok nih, membuat scope yang harganya murah, jauh lebih murah dibanding buatan. Ya. Oke, terima kasih Om Lim. Ini ada yang bertanya dua kalimat ini. Mas Rio bisa disampaikan langsung, Mas. Mungkin pertanyaannya kalau masih monitor Mas Rio. Halo Mas Rio. Oke, mungkin baru disambi nih. Mas Rio online aktif? Ya, silakan Mas. Bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Izin tanya nih Pak. Saya kan pelihara Buffy sama Tito dari breeder akhir ya. Rencana mau saya silangkan, apakah bisa? Terus ke depan kan saya mau kasih sangkar di sekitar sawah sini. Ketika sudah pomah, tahu pomah ya Pak ya? Iya. Ketika sudah pomah, apakah masih bisa kita panggil dengan umpan? Itu atau memang dia sudah terbiasa liar jadi nggak ngerespon gitu Pak? Itu yang mau saya tanyakan. Untuk saya silangkan sebenarnya untuk saya biarkan sih. Nanti ke depan juga mau saya bikinkan sangkar di sekitar sawah sini. Itu Pak. Terima kasih. Matur nuwun Mas Rio. Monggo Om Lim. Siap Mas Rio. Silangan dan perilaku pasca itu. Monggo. Untuk dibreedingkan bisa sekali, artinya ya Buffy dengan Buffy, Tito dengan Tito ya. Itu kalau itu cukup nggak bisa Pak ya? Oh iya. Jadi risikonya terlalu besar untuk itu, karena siapapun betinanya akan jadi tukang jagal. Oh iya. Jadi siapapun yang jadi betina pasti akan jadi tukang jagalnya. Iya. Bahkan kita pernah coba ya, ini pengalaman kita pernah ketika breeding pertama coba kita masukkan salah masukkan. Jadi yang dimasukkan bukan jantan dulu di kandang breeding untuk Tito Alba, tapi betina dulu. Begitu dia sudah menguasai itu sebagai teritori dia, kita masukkan jantan. Si pejantan kalau bahasanya orang sudah pucat dulu, artinya mereka tidak berani mendekat, jaga jarak. Bahkan perlu waktu, kemarin kita coba amati hampir 1 bulan baru bisa berjejer ya, jadi berjajar dengan si burung hantu betina. Karena si penguasa wilayah adalah si betina. Ini menarik buat kita. Jadi, ternyata salah. Harusnya jantan dulu yang menguasai area, baru masukkan betina yang siap kawin juga. Dan pernah kejadian, jadi betina yang belum siap kawin sedang ganti bulu primernya sedang berganti. Kita coba masukkan ke pejantan yang komplit, yang siap kawin. Jadi burung hantu si betina tetap mau. Jadi
tiga hari kemudian mereka mau berjejer, cuma jejer saja. Tapi begitu betina jantan pengen kawin, si betina menolak. Dan sampai akhirnya di hari kelima, si jantan disobek pembuluh nadinya. Ini mungkin kalau bahasa orang lagi nggak enak hati kan, lagi bukan Iya. ganti bulan, lagi datang bulan nih, jangan diganggu. Hajar ternyata, galak sekali. Jadi kita sarankan tetap Bavi, Tito, dan Tito. Iya. Dan mekanisme tadi mungkin Pak Pram juga punya pengalaman juga tentang dengan teman-teman dari Thailand ya, tentang bagaimana merilis burung hantu di sana, Tito Alba. Mungkin Pak Pram bisa share lagi Pak, monggo Pak. Lagi sibuk. Belum Mas Pram, masih on? Atau mungkin bicara di Halo. tempat yang lain itu. baru dengerin orang lain. Apa mau? Rilis yang di Thailand, pengalaman. Oh, nah, kalau Thailand kebetulan saya waktu ada konferensi Raptor di sana itu sempat menengok sebentar di wilayah kelapa sawit juga ya. Sana ya itu juga mereka juga belum lama sebenarnya, dan awalnya yang menarik bahwa indukan itu mereka curi dalam tanda petik itu dari burung hantu yang berada di gereja katanya, yang akhirnya dipindahkan ke situ dan berhasil. Nah, ya sedikit komparasi aja bahwa kalau di sini kecenderungannya tenggeran atau rubuhannya itu tinggi-tinggi itu ya Lim ya. Kalau di sawit di Sumatera katanya justru di atas 3 meter ya. Tapi yang menarik di sana itu justru di bawah kanopi rubuhannya. Ya, tenggeran rubuhan ya. Bawah kanopi. Ya, itu sedikit sharing informasi aja apa yang dilakukan oleh teman-teman di Thailand, bagaimana penggunaan Tito Alba di sana, terutama di kelapa sawit ya. Itu aja nggak banyak Lim pengalamannya. Terima kasih. Siap, matur nuwun Mas Pram. Ini saya sambungkan pertanyaan berikutnya ya. Ada ini sebelum Chandra malah saya lompat dulu ke Febri ini. Mas Febri bisa sharing ini langsung disampaikan karena ini pengalaman pengamatan di Sumatera ya, kasus burung hantu untuk sawit itu gimana Mas Febri? Oh iya, makasih Mas Imron. Jadi iya di Sumatera itu kan ada beberapa better practices ya, praktik-praktik pengelolaan yang lebih baik dengan menggunakan burung hantu untuk pengendalian hama tikus di perkebunan kelapa sawit. Nah, hanya memang penggunaan predator alam ini kan agak unik. Jadi kadang kita nggak bisa setting, walaupun mereka sudah penuh. Misalkan tadi yang sampaikan Mas Pram, di bawah kanopi ada pagupon rumahnya yang dari kayu box kotak seperti itu. Nah, tapi di beberapa kasus kosong. Nah, kosong pertama saya nggak tahu juga ya. Mereka juga nggak tahu karena beberapa kan bukan biolog ya, atau bukan orang yang pengamat burung dan sebagainya. Nah, mereka sih prediksinya mungkin karena nggak memenuhi seluruh syarat tinggalnya dari burung hantu. Nah, ini kan sebenarnya yang menjadikan salah satu tantangan untuk kita mempromosikan penggunaan pengendali hama alternatif yang tidak merusak lingkungan, dan kemudian juga untuk melestarikan burung hantu yang kemudian bisa bersahabat dengan petani, dengan sektor agrikultur dan sebagainya. Nah, itu apakah ada solusi dan kiat-kiatnya supaya yang burung hantunya betah, terus kemudian bekerja secara optimal mengendalikan hama dan akhirnya menjadi sahabat ke petani. Begitu Mas Imron, matur nuwun. Pak Lim juga matur nuwun. Sip, monggo Om Lim sekaligus ditanggapi. Siap. Jadi untuk kasus yang di sawit ya, di sawit itu kita justru berterima kasih sekali waktu itu kita di Banyuasin. Jadi kita bikin acara nyolong mencuri burung hantu yang ada dari sawit. Jadi sebenarnya
Waktu itu pas kita kenalkan program burung hantu, ternyata dari pihak kelapa sawit melepas sekitar 25 pasang. Nah itu kita sediakan tadi, kita sediakan tenggeran, kita minta petani menyediakan tenggeran sebanyak mungkin di tepi-tepi area persawahan yang dekat dengan kebun kelapa sawit. Kita sediakan, jadi minta jarak 50 meter dipasang, bahkan ngamuk ya, ngamuk tanda kutip, pakai belarak, jadi istilah Jawanya belarak itu, pakai dahan pohon kelapa ya, dibelah, kemudian ditancapkan di tepi-tepi persawahan, kayu gelam, bambu dipasang jadi jarak 50 meter, dan ternyata burung hantu punya pilihan tenggeran tempat terbuka, flat, terbuka, banyak tikus. Nah itu kemudian burung hantu mau datang. Nah lalu untuk paguponnya sebenarnya kita pernah ketemu yang kasus menarik di daerah Sulawesi Tengah ya, itu garapannya teman-teman JUB Tomori itu ada 35 kali 2, jadi ada 35 kali 2, 70 sarang burung hantu yang mangkrak, yang tidak dihuni. Dan ternyata setelah kita cek, ukurannya sudah minimal bagus, size minimalnya bagus, 50 kali 60 masih masuk, kemudian atap rapat, sisi kanan kiri muka belakang rapat juga, kecuali ada pintunya di tepi sisi panjang sudah benar. Kemudian ternyata lantainya yang fatal. Lantainya ternyata ketika dipasang dengan kayu basah, ketika mengering ada jarak kira-kira setengah senti sampai 1 senti di lantainya. Dan itu menyebabkan burung hantu hanya numpang tidur tapi tidak mau bertelur. Karena mereka butuh tempat yang tanda kutip sudut yang private, sudut yang ada sisi gelap, tidak terkena sinar langsung, lalu lantainya benar-benar rapat, tidak ada celah supaya tadi mereka punya rasa aman. Begitu. Siap, matur nuwun. Jadi tidak hanya faktor ininya saja ya, faktor paguponnya, tapi juga faktor tenggeran dan populasi mangsanya mungkin ya menyebabkan dia tetap mau tinggal di situ atau enggak. Karena tadi mungkin dari diskusi sebelumnya merespon kondisi lingkungannya juga, kalau mungkin populasi tikusnya sudah mulai berkurang banyak mungkin akan bergeser. Jadi ini saya lanjut ke pertanyaannya Mas Chandra terkait dengan ini daerah pegunungan atau pesisir pantai, apakah juga cocok untuk predator-predator alami? Mungkin kalau pesisir pantai kan ini ya arus udaranya kan mungkin juga kalau di gunungan mungkin dingin, terus kalau di sini mungkin kenceng karena arus angin yang kenceng segala macam. Itu kira-kira cocok nggak untuk predator alami daerah-daerah semacam itu, Mas Om Lim? Monggo. Siap. Kalau terima kasih Mas Chandra. Untuk kasus pertanyaan daerah pegunungan ini yang masih tanda tanya. Kita belum coba secara serius. Kita baru sekali waktu itu di Kediri ya, di daerah-daerah masih agak bawah tapi cukup dingin untuk kebun-kebun nanas ya. Nanas, dan itu ternyata lawannya lebih berat, bukan tikus biasa, bukan tikus sawah, tapi tikus wirok, tikus got ya, bandikuta, cukup berat, tapi tetap bisa. Artinya selama ketinggiannya masih masuk ya, mereka masih tahan beradaptasi. Lalu kemudian untuk daerah pesisir ini yang menarik, karena yang kita lakukan di Banyuasin iklimnya kan iklim pesisir, jadi ternyata masih bisa. Kemudian kalau di Jawa sendiri, mungkin Jogja yang kemarin jadi patokan, pengalaman teman-teman UPN dulu masuk di wilayah barat, Trisik ke barat untuk introduksi maupun untuk bantu masih di mangsa tikus di pertanian lahan pasir.
Meskipun tanda kutip mereka lebih memilih tempat-tempat yang ada tenggerannya. Jadi dekat dengan pohon kelapa, memakai tenggeran. Jadi kayu-kayu maupun pohon-pohon kelor yang dipakai buat pagar, itu yang dipakai sebagai tenggeran. Dan kebetulan kita mereferensikan untuk daerah pesisir, kita gunakan yang seperti itu. Jadi Toa Alba masih sangat mudah ditemui di sana. Kalau untuk daerah pegunungan kita belum jumpa dalam kasus cek di wilayah. Kemarin kita di Kediri masih ketemu, di wisatanya masih ketemu. Tapi belum efektif untuk mengendalikan tikus tadi bandi kota karena ukurannya cukup besar. Hanya tikus ya lanjut, artinya sudah bobot hampir 1 kilogram, sangat berat buat mereka untuk membunuhnya. Tapi pernah kita temukan sarang di Jogja juga. Itu mereka menimbun tikus got ya, tikus bandi kota dengan bobot sekitar 450 gram. Lumayan, cukup apa ya? Sebuah bobot yang lumayan untuk burung hantu Tito Alba bisa hingga masuk ke dalam sarang. Matur nuwun, Om Lim. Mungkin terakhir ada pertanyaan dari teman-teman Bapak Ibu sekalian yang ingin disampaikan atau mungkin pengalaman di lapangan lainnya bisa di-share juga di sini. Sambil ini siapa ya, ada yang angkat tangan? Pulau Om. Oh iya, monggo. Om Tri, ya monggo Om Tri, matur nuwun. Silakan. Matur nuwun Om Dok Imran sama Om Lim. Saya nggak banyak tahu tentang binatang karena saya lebih tahu tentang laut dan alam sekitarnya ya, karena kan saya geografi. Cuma di waktu kuliah geografi dulu pernah mendapatkan ilmu biogeografi itu ya. Jadi sedikit banyak saya menyenangi masalah ekologi seperti itu. Nah, yang saya tanyakan tadi terkait dengan burung hantu itu, apakah makanannya itu hanya tikus tanah atau tikus sawah, atau bisa nggak dia di kawasan kota misalnya ada tikus-tikus permukiman gitu ya. Nah, yang jadi masalah kan sebenarnya sekarang itu tikus-tikus sawah pindah ke kota gitu loh. Jadi kota itu banyak tikus. Ini contoh di rumah saya sendiri ya, yang di daerah Cilacap sana gitu. Nah, itu apakah bisa burung hantu itu diberdayakan di kota untuk menangkap tikus? Mengingat dia butuh jalur terbang ya yang cukup panjang gitu ya. Sementara dia kalau di kota jalur terbangnya pendek, banyak kabel dan banyak beton-beton seperti itu. Matur nuwun, Om Imran. Matur nuwun Om Tri. Ini menarik ini. Kalau kemarin tadi yang disampaikan Om Lim kan pernah pengalaman di dekat SMA 1 ya. Om Lim yang SD Tumbuh itu sempat ada pengamatan di sana. Dekat pasar juga bisa banyak burung hantu, tapi ini mungkin aplikasinya lebih ke daerah perkotaan padat penduduk. Kira-kira mungkin nggak? Kalaupun mungkin apa tenggeran-tenggeran seperti apa yang dibutuhkan itu mungkin Om Lim bisa sharing pengalaman atau mungkin idenya dulu kalau belum ada misalnya. Monggo Om Lim. Om, ini ide yang mana dulu nih idenya nih? Yang terkait dengan penggunaan burung hantu ini di perkotaan. Sebenarnya sudah ada atau itu perlu diinisiasi untuk misalnya perbaikan kondisi lingkungannya seperti tadi kan, kalau di sawah kan ada tenggeran ya, kalau di kota itu gimana bisa mengakomodir pergerakan burung yang agar mereka tetap punya fungsi ekologis tapi juga tetap stay di tempat di perkotaan itu. Sip. Untuk Tito Alba di perkotaan sebenarnya malah lebih stay buat kita, saya lihat, karena di beberapa wilayah kita lihat mereka menggunakan akses pasar. Jadi bangunan-bangunan yang dekat dengan pasar mereka juga akses. Yang kita pantau hingga sekarang kira-kira ada 12 titik sarang
yang semuanya berada di tempat-tempat yang tanda kutip ramai ya. Dulu kita pantau di gedung JNM, Jogja National Museum, sekarang sudah pindah ke selatan lagi ke lapangan Mancasan misalnya ada. Padahal di dalam beteng sendiri ada terpantau kira-kira tiga pasang yang ada di sana. Kemudian di beberapa wilayah di kota ya, kalau kita pantau di daerah-daerah Kodia saja, Kodia itu sekitar ada 12 titik sarang yang ada di dalamnya. Yang menarik karena memang ketersediaan sarang buat tikus sendiri lebih banyak sebenarnya. Itu yang jadi kendala, karena memang lahannya sempit ya, untuk perburuan itu sempit, kemudian jumlah pakan melimpah untuk tikus, kemudian ruang untuk bersarang juga lebih melimpah. Jadi kalau kita lihat kasusnya Prambanan waktu itu, Prambanan dengan pembongkaran pasarnya, ternyata selama 1 minggu lebih, warga kan merasa diteror dengan keberadaan tikus got yang masuk ke pemukiman mereka, merusak stok makanan mereka, stok barang-barang mereka juga dirusak. Nah ini sama seperti kasus di Bantul juga. Waktu pembongkaran pasar di Bantul, tidak cuma tikus got, tapi ternyata tikus rumah pun ikut mengungsi. Tikus-tikus rumah juga ikut mengungsi masuk ke pemukiman warga. Nah ini jadi tanda tanya memang selama ini ternyata tikus lebih memilih tempat-tempat yang jelas syaratnya harus ada sarang, tempat untuk bersarang, kemudian tempat untuk mendapatkan akses makanan. Kasus 2006 yang masih belum terpecahkan, mungkin ada yang bisa bantu menjelaskan, yaitu di 2006 ada gempa besar, dan ternyata di 2006 setelah gempa itu persebaran tikus bandikota ya, got, itu ternyata masuk sampai ke beberapa wilayah di pedesaan, bahkan sampai pesisir. Jadi tikus got terpantau masuk wilayah Kaliurang, wilayah Kinarjo, itu sekitar pasca gempa. Jadi 2006 mulai banyak laporan kok ada tikus besar-besar masuk ke wilayah kami. Kemudian di pesisir, di Trisik, di Depok, Pantai Depok itu juga muncul tikus got itu ketika 2006. Di daerah Pajangan Bantul yang ada ternak ayam petelur, masuknya tikus bandikota itu ternyata juga di tahun 2006 juga, setelah terjadi gempa. Jadi penanganannya memang akhirnya kita perlu cek lagi, kira-kira akses untuk bersarang bisa dihilangkan nggak? Kalau nggak bisa memang sangat sulit untuk burung hantu. Solusinya memang akhirnya cuma kompleks, sanitasi lingkungan, maupun penataan kawasan. Begitu, Pak. Matur nuwun Om Lim, sangat mencerahkan. Siap. Terima kasih. Oke, matur nuwun Om Lim. Ini wah ilmunya memang banyak sekali, bahkan sampai tadi mencermati perpindahan pasar, pembongkaran pasar itu perlu diantisipasi juga dengan munculnya tikus di pemukiman sekitarnya ya. Mungkin nanti itu bisa rekomendasi menarik itu untuk Pemda ini, kalau Pemda ada yang mau melakukan perbaikan pasar atau pembongkaran pasar, perlu disiapkan juga ini titik alba ini di lokasi-lokasi menarik sekali. Dan juga observasi terkait dengan respon satwa pasca gempa itu ya juga saya nggak kebayang itu, karena beberapa waktu yang lalu saya sempat juga di Kudian itu diceritakan oleh tetangga itu ternyata memang wirok atau tikus-tikus kota itu got itu sudah pada masuk ke daerah desa ini. Pada heran juga apakah ada fenomena tertentu, tapi ternyata mungkin pengamatan Om Lim ini salah satu indikasi proses perpindahannya mungkin ya. Saya kira ini menarik sekali. Jadi satu lagi mungkin Om Lim yang ingin saya konfirmasi ke Om Lim, ini kalau teman-teman nanti tertarik untuk belajar lebih lanjut pripun nggih, apakah memungkinkan magang ataupun nyantrik lah di sana berapa bulan ikut terlibat dalam program kegiatannya Om Lim di Leret Merapi itu caranya pripun gitu, kalau bisa disampaikan.
Atau termasuk syaratnya juga apa? Kudu kuat melek atau bawa kopi, bawa teh atau bawa gula gitu, monggo. Siap, siap. Terima kasih. Jadi untuk teman-teman, untuk rekan-rekan mahasiswa terutama yang pengen tahu tentang burung hantu, monggo. Jadi monggo singgah di Cangkringan, bisa buka di ini ya, kawasan studi dan kemana. Ya, Bu, ini tadi agak putus Halo? Om Lim, bisa diulang sedikit? Siap. Jadi monggo main dulu ke sana, kemudian berikan ininya apa, arahkan minatnya kemana dulu. Jadi Oke. dari sekian waktu baru ada 2 nih mahasiswa yang jadi sarjana dengan skripsi di sana. Jadi satu dari Fakultas Biologi Atmajaya, Bioteknologi Atmajaya ya Pak ya. Kemudian dari teman-teman Fakultas Kedokteran Hewan dengan reproduksinya, perilaku reproduksi, kemudian yang satu lagi tentang gambaran darah. Masih banyak sebenarnya faktor lain yang di sana. Kemudian ya tadi kita sangat terbuka, artinya untuk ada yang pengen skripsi maupun pengen pengamatan saja, monggo, karena tempatnya terbuka juga. Juga Om Imron juga, dan beberapa Mas Imam ya, Pak Imam juga sudah main ke sana. Jadi monggo yang lain kalau berkenan singgah dengan senang hati. Kebetulan kita baru ada satu orang yang magang juga, kebetulan masih mahasiswa di sastra Inggris. Kebetulan jadi anak kandang kita di sini di Pertamina, kita sering untuk magang di sana untuk melatih bagaimana melatih burung hantu sebagai display. Tanpa harus membuat dia cacat maupun rusak secara perilakunya rusak. Dan kemudian tidak tahu bagaimana kalau dirilis lagi belajar. Wah. Begitu Om. Silakan dengan hati. Siap, matur nuwun Om Lim. Ini saya kira ini kami yakin tokoh-tokoh expert yang ada di lapangan seperti Om Lim ini bisa banyak memberi pandangan lain ya bagi kami yang ada di kampus, terutama adik-adik yang selama ini masih belajar di kampus saja. Dengan berinteraksi dengan Om Lim, saya kira ini akan punya kesempatan bagus sekali. Dan saya kira ini tidak membatasi untuk teman-teman yang saat ini sedang kuliah ya di Fakultas Kedokteran, tapi juga fakultas yang lain atau fakultas yang lain yang tertarik ke sana, ataupun ya kali-kali nanti teman-teman yang sudah jenuh bekerja itu malah pengen nyantai, pengen nyengkuyung kerjanya Om Lim, saya kira juga menarik, bisa main di tempat Om Lim belajar atau malah mungkin nyantrik tadi ke tempat Om Lim, karena sekarang belajar bisa di mana-mana, termasuk praktek langsung dengan Om Lim. Jadi saya kira siang hari ini kita belajar banyak sekali dengan Om Lim. Sebelum kita tutup, mari kita nongol bareng-bareng, kita beri aplaus bersama untuk Om Lim. Dan kami mengucapkan terima kasih sekali atas sharing ilmunya yang sangat bermanfaat dan out of the box bagi kami yang ada di kampus. Ini sangat bermanfaat bagi kami, dan mari sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Om Lim. Ya. Jadi, saya kira ini penutupan kelas yang bagi saya sendiri juga sangat tertarik untuk semester ini dengan memberi studi kasus yang sangat konkret, dan harapannya nanti adik-adik yang sedang kuliah ekologi satwa liar ini punya gambaran yang lebih konkret lagi, tidak hanya konsep-konsep yang kami berikan di kampus, tapi juga ada kasus-kasus yang ada di masyarakat yang langsung dihandle oleh contoh kasus ini Om Lim. Beberapa waktu yang lalu ada Mas Febri juga yang memberikan contoh kasus terkait dengan harimau Sumatera. Jadi untuk itu secara formal mata kuliah ini kita tutup ekologi satwa liar, dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Om Lim yang sudah
memberikan kesempatan bagi saya dan teman-teman di kampus dan juga teman-teman yang lain untuk bisa belajar bareng di sini, dan juga teman-teman Mas Pram, Mas Anton, Mas Febri, Mas Triono, dan juga tadi para penanya yang aktif, dan juga tadi saya belum menyapa ada Bu Yeni, tadi sempat muncul tadi di sini, teman dari IPB juga gabung di sini, ada Pak Barita Manulang juga. Terima kasih sekali, dan insya Allah kita ketemu lagi semester depan untuk yang kuliah, dan yang lain nanti ditunggu informasi mendadak saja ya. Kalau informasi terlalu lama kadang sudah setting waktu nggak bisa berangkat, tapi kalau mendadak malah waktunya biasanya malah bisa. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf Om Lim kalau masih banyak kekurangan dari kami. Kami ucapkan semoga sukses dengan kerja-kerja berikutnya dan juga lancar. Sehat selalu untuk semuanya. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Matur nuwun, matur nuwun. Waalaikumsalam. Nuwun.